Ya, selamat malam semua. Selamat malam, Pak. Ya, malam hari ini kita akan isi dengan sesuatu yang sedikit berbeda, yaitu mengenai bagaimana salah satu cara secara teknis menghadapi situasi pandemi sekarang ini, yaitu ada satu yang bisa membunuh bakteri maupun virus itu UV, tapi UV yang mana dan apa peranannya, lalu bagaimana kita bisa membuat satu kotak UV, kotak untuk sanitasi UV. Artinya kalau kita punya sesuatu, misalnya kita pulang kerja, lalu dompet, tas kita takut ada terpapar sama katakanlah virus. Bagaimana kita menggunakan kotak UV buatan sendiri untuk mematikan kuman itu ya, virus maupun bakteri gitu ya. Oke. Ini topik yang kita bicarakan hari ini. Kita akan mulai dengan introduksi. Lalu karena ini adalah radiasi yang mau kita pakai buat mematikan kuman, virus maupun bakteri, ya, maka kita harus bicara dosisnya. Dan kalau kita bicara dosis, kita tidak bisa lepas dengan energi, dengan daya, dengan energi. Lalu karena itu ada masalah safety, artinya harus dipakai dengan tepat supaya tidak malah membahayakan kita sebagai pemakai gitu. Kemudian kita akan melihat bagaimana UV punya efek membunuh kuman yang disebut efek germicidal. Kemudian ada banyak jenis lampu UV di pasaran ya. Lampu UV yang bisa kita pakai buat mematikan kuman itu seperti apa? Lampu yang bagaimana? Tipe yang mana? Lalu kita akan melihat bagaimana kita bisa membuat sendiri kotak untuk mensterilkan barang kita ya dari kuman ya. Misalnya ada paket yang kita beli dari toko online, kita takut ini ada terpapar virus atau enggak karena dipegang oleh banyak tangan. Nah, kita bisa gunakan itu. Kita akan melihat desainnya, apa yang harus kita siapkan untuk membuat itu. Lalu isu safety kembali kita dengungkan, lalu langkah-langkah pembuatannya. Kemudian ada satu eksperimen yang bisa kita lakukan untuk ngecek ini kotak lampu UV saya efektif nggak bekerja dengan menggunakan pisang. Ya. Lampu UV yang saya beli ini asli apa enggak? Bisa bunuh kuman atau enggak? Kita gunakan pisang untuk eksperimennya. Lalu penutup. Oke, sebagai introduction, pertama kita lihat penyebaran dari virus yang disebut SARS-CoV-2 ya. Nama virusnya SARS-CoV-2. SARS itu Severe Acute Respiratory Syndrome, artinya suatu penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan yang akut gitu ya. Nah, jenis coronavirus COVID ya, jenis yang kedua, coronavirusnya jenis yang kedua. Lalu penyakit yang ditimbulkan oleh dia namanya COVID ya. COVID itu coronavirus disease ya, penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang muncul di tahun 2019. Nah, ini saya ambil dari websitenya WHO.
Itu mengenai bagaimana virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini menyebar. Ya, dikatakan ada dua cara dia menyebar. Satu melalui namanya respiratory droplets, yaitu butiran-butiran yang keluar dari saluran napas. Ya, butiran-butiran cairan kecil ya yang keluar dari saluran napas yang terjadi saat orang itu bicara, saat orang itu bersin, saat orang itu batuk gitu ya. Kemudian ada yang kedua. Yang kedua namanya aerosol. Aerosol itu butiran-butiran yang ukurannya lebih kecil lagi. Saking kecil, kalau yang droplets itu kan butiran seperti yang muncrat lah ya. Waktu orang bicara ada yang muncrat. Nah, dia kan akan segera jatuh karena dia berat ya, berat. Kalau yang aerosol itu dia lebih kecil lagi bentuknya ya, ukurannya lebih kecil lagi, sehingga dia nggak jatuh. Dia itu melayang-layang di udara. Nah, namanya aerosol ya. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Ini yang menurut WHO. Pertama, dia menyebarnya lewat respiratory droplets. Berarti kalau nggak mau kena muncratan, ya, waktu orang itu bicara, waktu orang yang sakit itu bersin atau batuk, jangan dekat-dekat. Jadi di situ kita ada jaga jarak, ya. WHO bilang kalau kurang dari 1 meter itu bahaya bisa kena muncratnya. Kemudian pakai masker tentu aja ya, supaya kalau orang itu bicara nggak muncrat karena yang sakit ketahan oleh si masker, yang sehat juga masih ada lapisan masker yang melindunginya. Kemudian cara yang kedua adalah lewat aerosol. Nah, yang lewat aerosol ini yang susah. Karena apa? Karena dia melayang-layang di udara. Jadi mau jaga jarak 3 meter juga karena dia layang-layang di udara, itu tetap bisa nyampe. Maka cara menghadapinya adalah hindari kerumunan. Karena kerumunan saat yang sakit menghasilkan aerosol, dia layang-layang di udara. Kalau kita makin jauh dari dia, makin kecil kemungkinan kita kena. Jadi hindari kerumunan, lalu hindari berada dalam waktu yang lama pada tempat yang tertutup, misalnya restoran, ruang ber-AC gitu ya. Misalnya kantor ya, bahkan tempat ibadah ya. Atau saat orang melakukan praktek latihan nyanyi ya, latihan kur ya. Di situ orang akan keluar suara, mungkin nggak pakai masker karena biar suaranya keluar. Timbullah aerosol, dia melayang-layang, ada banyak orang di situ, nah bisa kena gitu ya. Jadi yang aerosol ini ya hindari kerumunan ya. Hindari kerumunan. Caranya ya hindari kerumunan gitu ya. Nah, cara yang ketiga adalah virus itu bisa, kalau ada yang sakit, saat dia menghasilkan respiratory droplets ataupun aerosol, dia bisa nempel ke permukaan yang berada di sekitar orang itu. Jadi virusnya bisa nempel ke permukaan meja, pegangan pintu, pegangan tangga, atau benda-benda kertas atau apa yang ditransfer dari satu orang ke orang lain. Nah, cara menghindarinya bagaimana? Cuci tangan ya, cuci tangan ya, cuci tangan supaya kalaupun kita memegang, saat kita cuci tangan pakai sabun,
virusnya itu akan rusak. Kenapa rusak? Karena badan virusnya itu dibungkus oleh semacam lemak, ya, semacam lemak, sehingga waktu kita lemak itu musuhnya sabun. Saat kita cuci tangan dengan sabun, lemaknya hancur, lemaknya larut, sehingga virusnya juga nggak bisa melakukan aktivitas untuk menduplikasi diri dan sebagainya karena pelindungnya rusak gitu. Nah, yang terhadap surface ini ada satu cara lain ya untuk menghadapinya ya. Kadang-kadang orang melakukannya dengan fogging ya, nyemprotin desinfektan ya ke ruangan atau ke pokoknya benda itu disemprot dulu atau ruangan itu disemprot dulu. Tapi nyemprot dengan desinfektan ada satu masalah lain ya. Desinfektannya itu apakah barang yang mudah terbakar? Kalau mudah terbakar kan bahaya juga gitu ya. Atau kalau desinfektannya nempel ke meja, mejanya jadi ada bahan desinfektan tuh bisa menimbulkan residu yang apakah aman ya kalau dia jatuh ke sesuatu yang nanti akan dipegang oleh kita. Nah, ini hasil dari suatu penelitian rumah sakit di Singapura ya, yang memperlihatkan bagaimana ini ada 3 pasien di rumah sakit itu, ada pasien A, pasien B, dan pasien C. Lalu tim ini meneliti apakah ada virus di benda-benda mati ya yang ada di sekitar orang itu di ruang pasien. Jadi dia cek ya apakah ada di ranjang ya, di kursi, di stetoskopnya dokter, tempat cuci tangan ya, wastafelnya, lantai, kaca jendela ya, atau tempat penyimpanan APD dan sebagainya. Nah, dia cek untuk pasien A, pasien B, pasien C. Pasien A dan pasien B itu dia cek saat sesudah dilakukan pembersihan ke ruangan itu. Dan dia tidak menemukan ada virus. Cara ngeceknya pakai seperti tes swab. Jadi dia memakai di sampel, diambil ya permukaan itu di swab lah, di swab. Lalu hasil swabnya diperiksa pakai mesin yang namanya RT-PCR ya, RT-PCR. RT-PCR ini adalah yang biasa sekarang ini dipakai buat ngecek orang itu benar kena virus corona atau enggak. Caranya masukkan ke mesin sampelnya, kemudian dia akan diperbanyak ya. Jadi kalau ada virus, virusnya akan diperbanyak gitu ya. Jadi dengan cara menaikkan, menurunkan suhu, lalu berulang-ulang ya pakai bahan primer namanya, bahan tertentu lah, kimia tertentu primer, berulang-ulang sampai pada perulangan berapa virusnya terdeteksi. Nah, itu perulangan keberapa itu disebut CT atau cycle threshold ya. Kalau cycle threshold-nya rendah, berarti virusnya terdeteksi lebih cepat, lebih gampang. Cuma berapa kali perbanyak udah ketemu, mendeteksi ada virusnya. Itu menunjukkan apa? Virusnya memang banyak ya. Kalau cycle threshold-nya tinggi, artinya virusnya sedikit, harus diperbanyak sangat banyak kali baru dia bisa terdeteksi. Nah, untuk pasien A dia nggak berhasil, pasien B dia nggak berhasil, pasien C dia lakukan saat sebelum pembersihan ruangan dilakukan, dan ternyata dalam sekitar 30 sekian CT ya, 30 sekian cycle, dia sudah mendapatkan ada virusnya. Artinya apa? Di
ruang perawatan di mana ada pasien C itu virusnya masih banyak saat belum dibersihkan, ya. Artinya virus itu bisa nempel ke permukaan di sekitar, ya, dari orang yang sakit. Meja, pegangan pintu, permukaan dinding, ya, kaca, ya, itu bisa nempel di sana. Dan kalau orang yang sakit itu nggak sadar, mungkin dia OTG, nempel di sekitar dia. Nah, barang yang dia pegang, mungkin dia habis pegang hidung atau apa, ya, itu akan mentransmisikan virus itu ke orang lain yang menangkapnya itu, ya. Nah, sekarang salah satu cara mengatasinya adalah pakai UV, ya, pakai UV. Ini contoh, ya. Ini di Cina, bus sesudah dia bekerja pada siang hari, dimasukkan ke suatu tempat di mana di sekitarnya itu ada lampu UV. Dari bawah, dari samping, dari atas, dari dalam, itu ada lampu UV. Sehingga virusnya mati oleh lampu UV ini. Ya, kenapa mati? Nanti kita lihat. Kemudian, di tempat lain, ya, ada kelangkaan masker. Nah, masker karena langka dipakai oleh tenaga medis, ya, dibutuhkan dan langka, maka dipakai ulang. Nah, supaya aman dipakai ulang, dijemur dulu pakai UV, masukkan ke sebuah lemari, ada lampu UV dari atas dan dari bawah juga ada, dindingnya dilihat dilapis oleh bahan yang reflektif, sehingga semua sisi dari masker ini diharapkan terjemur dan virusnya itu rusak, ya, rusak. Kemudian ini contoh lain, ya, mungkin juga sering kita dengar di berita, ya, adalah robot yang dikasih lampu UV, robotnya bisa jalan sendiri, dia lampu UV-nya sinar ke sekitarnya, lalu ada juga sinarin ke lantai, dan dia bergerak kayak robot penyapu pembersih ruangan, ya, robot buat ngepel gitu, ya, robot pembersih ruangan. Dia tuh bergerak kiri kanan mentok dan sebagainya. Dia dilengkapi oleh sensor sehingga dia bisa membersihkan satu lorong maupun masuk ke ruangan itu dengan kena semua. Tapi kalau ada orang mendekat, dia akan mati, ya. Jadi dia ada sensor apakah ada orang yang berada di sekitarnya. Kalau ada orang sekitarnya, lampunya akan mati. Ini robot UV, robot untuk membunuh virus SARS-CoV-2 dengan menggunakan UV. Contoh lain ini di India. Kalau kita ke bandara, tas kita kan dimasukkan sini, ini tuh kalau di bandara kan X-ray. Nah, yang dilakukan di India ini adalah barang kita sebelum dibawa masuk, tas kita atau koper kita, masukkan sini dijemur dengan UV dulu, ya, supaya permukaannya itu kalaupun ada kumannya mati. Lalu ada yang membuat bentuk yang kecil dari ini. Kalau ini kan untuk rumah sakit, ini untuk mungkin personal, ya, lebih kecil. Jadi masker dimasukkan ke sini, ditutup, dinyalakan, ada timernya, UV-nya nyala, dia menjemur, ya, barang yang dimasukkan di sini. Nah, kemudian yang ini adalah contoh pesawat terbang, ya. Pesawat terbang itu sehabis dia mendarat, penumpangnya turun, sebelum penerbangan berikut itu disterilkan dulu dengan di UV seperti ini, ya. Nah, orang ini aman nggak? Ya, karena ada pelindung di sini yang memblok UV, ya.
pelindung ini memblok UV hanya lewatkan yang tidak yang visible, maka orang ini aman. Nah, kalau kita nggak punya pelindung semacam ini, kita sebaiknya jangan ya. Ini aspek keamanan. Kemudian sehubungan dengan pemakaian UV, WHO itu mengeluarkan peringatan seperti gambar ini. Karena ada orang yang saking dia ngefans sama UV, dia UV bisa nggak buat bersihin tangan saya dari virus? WHO wanti-wanti, jangan. UV berbahaya untuk kulit maupun buat mata. Jadi jangan pakai lampu UV buat membersihkan tangan Anda ya. Karena UV bisa menyebabkan masalah bagi kulit Anda. Yang paling ringan adalah iritasi. Yang lebih berat adalah kalau sudah terlalu besar dosisnya, itu bisa kanker kulit ya. Karena apa? UV itu bisa merusak DNA. Kalau DNA rusak, itu bisa terjadi sel yang tidak normal ya. Sel kita jadi tidak normal, itu bisa menyebabkan timbulnya kanker gitu ya. Jadi ini peringatan dari WHO ya. Nanti saya akan ada beberapa peringatan lagi mengenai bahaya semacam ini. Oke. Sekarang kita bicara mengenai UV itu apa. Lalu kita, karena kita orang teknik, kita akan lihat yang namanya power, namanya intensitas, namanya energi, namanya dosis, lalu itu hubungannya sama safety dan daya bunuh kuman dari UV itu seperti apa. Nah, UV itu apa? UV itu adalah cahaya, tapi cahaya yang nggak kelihatan, ya, cahaya yang nggak kelihatan. Kalau kita bandingkan dengan cahaya merah sama biru gimana? Nah, lihat bedanya. Kalau kita lihat sini, kita lihat yang ini lebih renggang daripada yang di bawahnya, ya. Artinya apa? Merah punya, ini namanya panjang gelombang. Merah punya panjang gelombang segini, biru punya panjang gelombang segini yang lebih pendek daripada merah. UV punya panjang gelombang lebih pendek lagi daripada biru. Adakah yang lebih pendek dari UV? Ada. X-ray, gamma ray, dan sebagainya. Itu lebih pendek lagi daripada biru. Lalu UV itu dibagi atas beberapa sub bagian ya, yang disebut near UV, middle UV, far UV, extreme UV. Itu dilihat dari seberapa dia jauh dari cahaya tampak. Yang near berarti paling dekat ya. Nah, kalau ini dilihat dari panjang gelombangnya, kalau ini melihat UV dari tingkat bahayanya. Maka dibagi atas UVA, UVB, UVC ya. UVA itu panjang gelombangnya 315 sampai 400. Itu UV yang ada di cahaya matahari yang kita terima waktu kita terjemur ya. Ini menyebabkan kulit bisa keriput. Lalu UVB itu 280 sampai 315 itu ada juga di cahaya matahari yang kita terima ya. Itu menyebabkan kalau kelamaan kita kulit terbakar namanya ya, sunburning ya. Nah, itu sebabnya kalau orang ke pantai orang memakai krim ya, krim buat sunblocking atau apa ya, krim buat menfilter supaya UVB ini jangan kena diserap lah oleh krim itu, jangan langsung kena kulit dia. Nah, karena apa? Ini menyebabkan kulit terbakar. Kulit terbakar itu kalau Anda kejemur ya, Anda besokannya akan merasa kulitnya peri-peri, lalu berapa hari kemudian akan mengelupas gitu ya. Nah,
Ini ada di cahaya matahari yang kita terima sehari-hari, dan ada bahayanya kalau terlalu banyak kejemur. Kalau cuma dalam jumlah yang sedikit, yang wajar, itu nggak masalah karena masih justru dipakai buat produksi vitamin D ya dari tubuh kita. Nah, ada UV yang berbahaya, disebut UVC ya, panjang gelombangnya dari 100 sampai 280 nanometer ya. Nah, UVC ini kenapa berbahaya? Dia berbahaya karena dia itu pertama gelombangnya lebih pendek. Nanti kita akan lihat ya, panjang gelombang ada hubungan sama energi ya, energi foton, dan energi ini berhubungan dengan daya rusak. Itu pertama. Kedua, ada di daerah sini ada panjang gelombang yang diserap oleh DNA. Kalau DNA bisa nyerap panjang gelombang tertentu di area ini, maka dia punya daya merusak DNA. Ya, kalau DNA rusak, akibatnya bisa kanker kulit. Ya, bisa kanker kulit. Kalau kena mata, itu bisa katarak matanya. Jadi UVC ini berbahaya. Untungnya di atmosfer kita itu ada lapisan ozon yang akan menyerap UVC ini sehingga hampir nggak ada yang nyampai ke bumi kita. Udah diserap oleh atmosfer kita. Maka kalau kita tidak ramah terhadap lingkungan ya, lapisan ozon rusak, UVC akan masuk ke bumi. Nah, ini akan banyak masalah kesehatan ya, karena UVC-nya bisa nyampe ke bumi dan banyak orang terjemur gitu. Itu bahaya. Oke. Sekarang kita lihat masalah energi ya. Ini ada di kuliah opto ya. Energi foton adalah konstanta Planck kali frekuensi. Frekuensi adalah kecepatan gelombang elektromagnetik dibagi dengan panjang gelombang. Jadi energi tergantung panjang gelombang. Ini adalah konstanta, ini adalah konstanta. Energi foton tergantung panjang gelombang. Sehingga bisa ditulis ya, energi sama dengan satu konstanta bagi panjang gelombang. Kalau panjang gelombangnya dalam mikrometer, konstantanya 1,24, maka didapat energinya dalam elektron volt. Lalu kalau lambdanya makin kecil, maka energinya makin besar. Kalau energi makin besar, berarti makin bahaya. Nah, bahayanya apa? Ada satu batas energi yang sedemikian besar sehingga dia bisa menendang elektron yang berada di kulit terluar dari atom. Kalau atom elektron kulit terluarnya tertendang keluar, maka yang terjadi atom itu akan menjadi ion. Karena dia kekurangan elektron, ya, elektronnya akan keluar, ketendang keluar, dia jadi ion, dia kekurangan elektron, ya. Nah, energi itu disebut energi yang radiasi yang mengionisasi karena dia bisa menyebabkan timbulnya ion, membuat atom yang netral menjadi ion. Nah, batasnya berapa? Batasnya adalah 10 elektron volt atau kalau dalam panjang gelombang itu 124 nanometer. Nah, berarti itu bahaya. Dia menyebabkan ionisasi, berarti dia bisa merusak ya sifat kimia dari atom. Kalau atom itu bagian dari kulit kita, sifat kimianya berubah. Nah, itu bahaya. Bisa menyebabkan mutasi DNA, bisa menyebabkan kanker gitu ya. Nah, sekarang kita lihat itu ada di mana? Batasnya adalah 124 nanometer. Berarti daerah sini ya. X-ray masuk. Gamma ray masuk. Artinya jangan sering-sering kena sinar X. Jangan sering-sering kena sinar gamma ya.
Jangan setahun berapa kali Anda di ronsen ya. Itu bahaya, kecuali ya karena sakit yang memang mau nggak mau ya. Kemudian UV di mana? UV tadi kita lihat UVC itu mulai dari 100 sampai 280. Ini 124. Artinya UVC ini ada di perbatasan ya, ada di perbatasan antara yang mengionisasi sama yang tidak mengionisasi. Ini yang merusak DNA, ini yang tidak merusak. Artinya UVC ini di dekat perbatasan ini masih mewarisi sifat merusak DNA. Secara khusus adalah pada panjang gelombang tertentu yang kita akan lihat nanti ya, yang akan kita lihat lebih detailnya pada slide yang berikutnya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Kalau kita bicara sesuatu yang bisa merusak, radiasi yang bisa merusak, kita harus bicara dosis ya. Kalau kita bicara dosis, kita bicara energi ya. Nah, dosisnya itu adalah energi per berat dari sampel. Mungkin Anda masih ingat, kalau waktu kita masih kecil, kita ke dokter, kita itu disuruh timbang badan. Lalu dokter baca timbangan kita, lalu nulis resep. Karena apa? Obat itu harus disesuaikan dengan berat badan. Kalau enggak overdosis atau malah dosisnya kurang gitu ya. Nah, energi itu satuannya joule, berat itu kilogram, maka joule per kilogram ada satuan lain, namanya Gray ya, namanya Gray. Kemudian power itu apa? Energi per waktu. Jadi joule per second satuannya watt. Intensitas itu apa? Power per luas area, watt per meter kuadrat. Nah, seberapa sesuatu itu merusak tergantung dia dosisnya berapa. Namun, dosis itu juga tergantung pada panjang gelombang. Artinya kalau kita kena energi per berat yang sama, kena sinar X sama kena UV itu beda hitungannya. Maka ada faktor bobot ya, ada faktor bobot yang makin berbahaya, faktor bobotnya makin besar. Makin panjang gelombang itu tidak berbahaya, faktor bobotnya makin kecil. Nah, itu satuannya berubah, bukan lagi Gray tapi disebut Sievert. Dan satu orang maksimum per tahun tidak boleh lebih dari 1 milisievert. Itu artinya apa? Kalau Anda bekerja di tempat yang sering banyak radiasi, Anda nggak boleh bekerja terus-menerus ya. Anda habis sekian lama kerja harus istirahat supaya setahun tidak lewat batas ini. Karena lewat batas ini, batas ambang bahaya gitu ya. Artinya apa? Waktu exposure itu penting. Makin lama terekspos, makin besarlah dosisnya. Nah, khusus untuk UV, dosisnya itu dinyatakan dengan intensitas kali waktu. Ya, intensitas tadi apa? Watt kali watt apa? Intensitas itu watt per meter kuadrat. Ya, watt per meter kuadrat kali waktu, berarti kali second. Watt kali second adalah joule. Jadi, joule per meter kuadrat. Artinya dosis sama dengan juga energi per luas area. Ya, luas area yang tersorot. Jadi, seberapa sesuatu itu, radiasi UV itu merusak, itu tergantung berapa besar energi yang jatuh pada permukaan seluas berapa besar ya. Nah, juga tergantung panjang gelombang karena nanti kita lihat ada panjang gelombang tertentu yang lebih merusak daripada panjang gelombang lain ya. Nah, lampu UV yang memakai merkuri ya, memakai gas air raksa itu meradiasikan panjang gelombang 254 nanometer. Ada panjang gelombang lain juga, tapi yang
yang punya efek membunuh kuman yang besar itu pada panjang gelombang 254 nanometer, itu menurut standar dia bisa membunuh 90% dari bakteri maupun virus kalau radiasi yang kita kenakan dosisnya itu 2000 sampai 8000 mikrowatt second per centimeter kuadrat. Artinya kalau saya pakai lampu UV, ini efektif nggak untuk bunuh kuman di permukaan paket yang saya jemur? Ya, itu lihat dia lebih berada di batas atau lebih dari batas ini nggak? Kalau kurang, berarti yang terbunuh itu kurang dari 90%. Tapi dalam batas ini, yang terbunuh itu bisa lebih dari 90%. Ini referensi ya. Oke. Nah, kemudian ini daya bunuh kuman lah. Daya bunuh kuman tapi sekaligus adalah tingkat bahaya. Karena kalau UV itu bisa bunuh kuman, berarti dia itu diserap oleh kuman. Dan yang dilihat adalah diserap oleh partikel genetik kuman, yaitu DNA atau RNA. Nah, itu diukur dengan namanya UV hazard, tingkat bahaya UV kalau dia kena tangan atau mata. Puncaknya di mana? Puncaknya ada di 270 ya, sekitar 270 nanometer. Tapi lampu UV yang pakai merkuri adanya panjang gelombangnya bukan di sini, tapi di sini, ya. Nah, ini kita anggap 1, maka dia di sini itu adalah setengah. Artinya, dengan lampu UV itu dia setengah kali bahayanya kalau kita kena di puncak serapan, yaitu 270 nanometer. Lalu ada satu panjang gelombang yang dianggap itu alternatif bagi ini, yaitu di 222, yaitu di sekitar sini, masih lumayan tinggi, tapi dia itu 1/4 kali tingkat bahaya dibanding yang 254 ya. Ini namanya far UVC ya, orang sering menyebutnya panjang gelombang ini far UVC. Nah, sekarang kita lihat bagaimana UV bisa bunuh kuman, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ini spektrum panjang gelombang UV ya, seperti yang kita bahas tadi. Ada near, di atas kan visible, lalu violet, lalu ada near UV, mid UV, far UV, extreme UV. Kemudian ini yang biru garis-garis ini adalah kalau lewat ini berarti di bawah ini adalah yang mengionisasi. Ini benar-benar bahaya. Yang di bawah ini benar-benar bahaya. Dia merusak DNA. Nah, sementara di daerah sini ada juga yang bisa merusak DNA, yaitu di daerah sekitar sini. Kenapa? Ada satu puncak serapan DNA, yaitu di sekitar 270 nanometer atau di sini ditulis 264 nanometer. Nah, lampu UV yang biru ini ya, puncak adalah serapan DNA ya. Nah, lampu UV yang pakai air raksa itu mancarin panjang gelombang di sini 254. Tapi bukan cuma 254, dia juga mancarin di 185 di sini. 313 di sini, 404 di sini, 437 di sini, bahkan sampai ini udah biru, ini udah hijau ya, udah hijau di 546 yang ada di atas lagi ya, panjang gelombangnya lebih panjang lagi. Nah, itu sebabnya lampu UV walaupun keluarnya UV, tapi kalau kita intip dari jauh itu masih kelihatan kayak warna agak keputih-putihan karena dia ada panjang gelombang yang visible juga selain panjang gelombang yang tidak visible ya. Nah, yang punya daya merusak, membunuh kuman adalah yang ini
Kenapa? Karena dia masih berada di daerah yang serapannya tinggi dari DNA, ya. Nah, nanti kita lihat panjang gelombang ini yang 185 juga punya daya bunuh kuman, tapi bukan dia yang langsung, tetapi dia menghasilkan yang namanya ozon, dan ozon itu yang akan membunuh kuman, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lebih detail, ya. Lampu UV itu kita cerita lampu UV yang pakai gas air raksa. Dia membangkitkan di 254 dan 185 dan panjang gelombang lain yang kita nggak bahas di sini karena tidak ada efek germicidal di situ. Nah, kemudian di panjang gelombang 254 dia itu kemampuan merusak DNA-nya itu 50% daripada puncak yang di 270. Bagaimana dia merusak? Ini DNA sebelum kena lampu UV, begitu kena cahaya UV panjang gelombang ini katakanlah, maka ada yang terputus di sini, ya. Ada namanya pyrimidine dimer, ya, terbentuk pyrimidine dimer. Ada yang terputus di sini. Maka sifat kimia dia berubah, dia menjadi tidak bisa berduplikasi, ya. Jadi cara silam UV itu membunuh kuman, katakanlah virus, adalah dengan merusak struktur DNA-nya sehingga dia menjadi kehilangan kemampuan berreproduksi, ya. Nah, panjang gelombang 185 nanti kita lihat, ya, pada slide lain. Dia juga punya daya bunuh kuman, tapi bukan dia langsung, tapi dia lewat proses oksidasi. Nanti kita lihat, ya. Nah, ini eksperimen yang ditulis di jurnal tahun 2004. Orang mencoba pada virus SARS-CoV-1, ya. Yang bikin COVID itu SARS-CoV-2 sekarang. Nah, yang SARS-CoV-1 itu terjadi tahun 2003 dulu, ya. Mungkin ada yang masih ingat, ya, belasan tahun lalu, ya, ada SARS penyakit yang namanya SARS, ya. Nah, penyebabnya adalah virus ini, dan orang melihat kalau dia jemur dengan lampu UVA itu virusnya itu masih aktif, ya. Ini tingkat aktivitasnya masih aktif. Tapi kalau dia jemur dengan lampu UVC, itu virusnya akan cepat berkurang aktivitasnya, ya. Dia jemur dengan intensitas segini selama 6 menit. Lewat 6 menit udah sangat kecil, lewat 15 menit udah nggak bisa dia deteksi lagi, ya. Aktivitas dari virusnya udah nggak bisa dia deteksi. Artinya apa? Eksperimen ini menunjukkan UV itu benar bisa mendeaktivasi virus. Tentu eksperimennya adalah tahun 2004 itu masih virus yang SARS, yang bukan yang COVID, ya, masih virus SARS-CoV-1. Nah, ini data yang terbaru, ya, tahun 2002, ya. Ini orang mengkompal hasil penelitian bertahun-tahun. Nah, ini untuk virus keluarga virus corona. Di dalamnya ada macam-macam virus corona. Antara lain adalah SARS-CoV-2 yang bikin COVID, ya. Nah, untuk SARS-CoV-2 yang bikin COVID itu ada 2 hasil penelitian yang ditabelkan di sini. Satu dari tim di Italia, satu dari tim di Jepang, ya. Yang Italia itu menunjukkan bahwa D90 artinya dosis untuk membuat virusnya 90% tidak aktif lagi. Jadi sama dengan membunuh virusnya sebanyak 90%, ya. D90-nya adalah 12,3 Joule per meter kuadrat, ya, itu dosisnya. Penelitian di Jepang menunjukkan butuh lebih besar, ya, 41,7
Joule per meter kuadrat. Karena cuma 2, dia cuma merata-ratakan, dia bilang ya 27 Joule per meter kuadrat. Tapi kalau kita mau aman, kita ambil yang paling besar ya. Jadi batas ini menunjukkan kalau kita mau membunuh kuman, kita harus punya dosis lebih besar dari 41,7 Joule per meter kuadrat. Nah, sekarang kita lihat dulu. Saya mau buat. Lalu lampu UV-nya yang mana? Nah, ternyata di pasar ada banyak jenis lampu UV. Ada lampu UV yang disebut lampu yang pakai gas merkuri, ya. Nah, lampu yang pakai gas merkuri ini pun ada 2 macam. Satu yang low pressure, satu yang medium pressure. Yang medium pressure itu UV-nya lebih kuat, UVC-nya lebih kuat, spektrumnya luas, tapi susah dicari, ya, susah dicari. Yang paling mudah dicari adalah yang low pressure, ya. Itu banyak tersedia di pasar dan harganya pun terjangkau, ya. Lampu UV tadi kita udah bilang lampu yang jenis merkuri seperti ini punya efek germicidal dan tersedia di pasar dengan harga yang terjangkau. Nah, selain lampu merkuri, apalagi? Lampu yang merkuri ini seperti lampu TL ya, yang kita pakai di rumah atau di kantor. Cuma bedanya dia itu tidak ada coating fosfornya. Dia tidak ada coating fosfor di tabungnya. Kalau yang TL kita ada coating fosfornya. Nah, selain lampu merkuri, ada lagi lampu LED UV. Nah, lampu LED UV ini belum matang ya perkembangannya. Harganya pun masih mahal ya. 0,3 sampai 2 US dollar per miliwatt di tahun 2019. Keuntungan yang lampu LED ini apa? Dia nggak mengandung merkuri. Kenapa merkuri? Merkuri itu bahaya ya, karena dia toksik. Gas merkuri itu toksik. Jadi kalau Anda berada di dekat lampu TL, lampu TL-nya pecah, nah itu gasnya akan nyebar dan itu jangan kehirup. Itu toksik ya, beracun. Nah, lampu UV LED ini masih teknologi baru, sehingga masih butuh penyempurnaan ya. Kemampuan dia untuk bunuh kuman masih butuh penyempurnaan. Tapi karena dia pakai semikonduktor, orang bisa memainkan komposisi compound ya, komposisi compound semikonduktornya lewat yang namanya bandgap engineering untuk menghasilkan panjang gelombang yang diinginkan. Nah, orang mencoba membuat dan bisa buat di panjang gelombang 222 nanometer. Kenapa 222 nanometer? Karena tadi tingkat bahayanya bagi kulit kita adalah 1/4 kali tingkat bahaya dari lampu UV yang merkuri ini. Ya, jadi dia 1/4 kali lebih aman bagi kulit kita. Dan ternyata menurut penelitian dia diabsorpsi oleh protein sehingga dia bisa merusak protein dari virus juga gitu ya. Nah, dia diharapkan di panjang gelombang ini kalau nanti sudah matang teknologinya bisa kita pakai untuk mensanitasi udara ya, udara. Jadi bukan permukaan barang saja tapi udara pun dia bersihkan dari virus ya. Dan dia panjang gelombang segini berarti dia lebih aman lah bagi kulit. Jadi kalau masuk ke satu ruangan ada semacam lampu yang sorot ke atas, lampunya itu menghasilkan panjang gelombang segini, dia membunuh kuman tapi kena kulit ya 1/4 kali lah tingkat bahayanya dibanding yang lampu merkuri. Nah, selain LED yang bangkitkan panjang gelombang 222, ada lagi lampu yang dalamnya berisi gas krypton chlorine ya, krypton chlorine. Ini namanya lampu excimer. Excimer itu adalah excited dimer. Dimer itu adalah dua molekul ya, dua molekul gitu. Nah,
dia menghasilkan 222, tapi ini bukan lampu yang mudah didapat di pasar ya. Ini lampu yang khusus dan dia itu selain panjang gelombang ini, dia juga menghasilkan panjang gelombang lain yang juga berbahaya, maka perlu ada filter khusus ya. Nah, keduanya baik LED maupun krypton fluoride diharapkan satu saat akan matang, lalu kita bisa memakai dia untuk membunuh virus yang ada di udara sehingga pandemi bisa diatasi gitu. Tapi ini masih belum matang kedua teknologi ini ya. Nah, yang udah ada apa? Yang mudah kita dapat ya lampu merkuri ya. Itu yang mudah kita dapat. Nah, masalahnya lampu merkuri itu ada macam-macam ya. Anda mungkin pernah lihat lampu yang seperti ini ya, seperti lampu TL tapi tabungnya hitam atau biru tua atau ungu ya. Ini banyak dipakai untuk yang buat ngecek uang palsu ya. Uang ini asli atau palsu, itu ada pakai lampu ini. Atau alat yang buat nyetrum nyamuk ya, nangkep nyamuk yang ada kipas, lalu ada lampu UV-nya juga, ini pakai yang hitam begini ya. Atau ada orang yang buat kayak tempat diskotik atau apa yang kalau masuk sana bajunya itu akan kelihatan menyala. Ini namanya glow in the dark. Itu adalah lampunya lampu ini. Atau yang dipakai oleh tukang cat kuku ya. Tukang cat kuku buat ngeringin catnya, dia jemur pakai lampu UV ini. Lalu ada lampu UV jenis lain yang seperti ini, ya mirip lampu TL, tapi dia itu kalau yang black light ini hanya menghasilkan UVA. Karena UVA dia tidak punya efek germicidal, jadi nggak bunuh kuman. Jadi jangan beli lampu yang begini ya, nggak bunuh kuman dia. Nah, lampu yang gini, yang buat biasa orang, kalau orang-orang barat itu sering pakai buat menggelapkan kulitnya ya. Mereka tidak mau kulitnya terlalu putih, mereka jemur ya, jemur. Nah, itu pakai lampu ini. Ini menghasilkan UVA sama UVB. Nah, dia juga tidak punya efek germicidal. Nah, yang punya efek germicidal itu apa? Yaitu lampu UV yang kayak gini, yang tabungnya itu bening. Tabungnya itu bening, ada yang bentuknya seperti ini yang submersible, artinya bisa kerendam air ya, bisa kerendam air nggak rusak. Ini yang dipakai di akuarium. Lalu ada juga yang kayak gini seperti lampu TL, ada juga yang seperti ini, seperti lampu-lampu apa fluorescence tapi ininya bening ya, tabungnya bening. Nah, ini pun sebenarnya ada beberapa macam ya. Ada yang tidak membangkitkan 188 ya, disebut ozone free, ada yang membangkitkan 188. Nah, yang membangkitkan 185 ya, 185 nanometer sama 254 nanometer itu memakai kacanya namanya quartz ya, fused quartz ya. Nah, ini kita lihat ya, yang fused quartz ini, gas dalamnya ada gas merkuri tambah gas argon, ya. Kemudian prinsip kerjanya ini, dia dikasih tegangan tinggi, timbul gas discharge. Gas discharge ini akan mengeksitasi gasnya, lalu timbullah radiasi oleh gasnya itu, ya. Yang low pressure itu 1 Pascal ya, tekanan dalamnya, menghasilkan spektrum UV yang diskrit, yang satu panjang gelombangnya pisah-pisah. Sementara yang medium pressure menghasilkan spektrum UVC yang lebar. Nah, ini tekanannya jauh lebih tinggi daripada yang low pressure. Yang umum kita dapat adalah low pressure, panjang gelombang yang punya efek germicidal adalah panjang gelombang segini, kita sering sebut aja 254 nanometer dan 185 nanometer. 254 nanometer itu diserap oleh struktur genetik dari
kuman sehingga merusak kuman. Yang 185 itu akan menghasilkan proses oksidasi. Kalau dia kena O2 di udara, O2 akan terdekomposisi menjadi O dan O dan O akan bergabung dengan O2 membentuk ozon. Ozon ini bersifat radikal, dia itu mudah nempel. Kalau dia nempel ke virus, virusnya juga jadi mati. Jadi dia punya efek mendisinfeksi udara. Kemudian dia juga menghasilkan kalau kena air, dia akan mengubah H2O menjadi OH ya. OH ini juga ion yang radikal, makanya lampu ini banyak dipakai sama tukang aqua isi ulang ya. Tukang aqua isi ulang pakai lampu UV ini dia butuhkan radikal OH-nya gitu. Nah, ini bahan tabungnya ya. Yang fused quartz ada yang dikasih doping, ada yang enggak. Yang dikasih doping itu menfilter panjang gelombang 185 sehingga dia punya karakteristik bebas ozon. Bebas ozon artinya enggak ada panjang gelombang ini, enggak, udaranya itu tidak menghasilkan ozon. Ozon itu kalau kita jemur sesuatu dengan lampu UV yang tidak bebas ozon, akan menghasilkan udaranya itu O2-nya akan jadi O3 juga, dan itu punya efek membunuh kuman. Kalau tercium oleh kita itu seperti bau menyengat ya, atau kita mungkin bisa ngomong bau matahari. Nah, itu ozon ya. Nah, ada juga yang pakai bahannya soft glass, yaitu bahan sodium barium glass. Itu yang ozon free juga. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu lampu UV jenis apa yang bisa bunuh kuman dan berapa dosisnya ya. Nah, kita coba membuat dan desain yang saya buat ini, yang saya sudah buat sejak bulan April. Di sini saya sharing supaya kalau ada yang mau membuat itu udah tahu ya caranya ya. Nah, itu amatiran, artinya dibuat sendiri, pakai barang-barang yang mudah kita peroleh ya. Bisa ada yang beli dari supermarket, ada beli dari toko bangunan, ada bahan yang kita beli dari toko online. Lalu karena buat sendiri ya bisa dikustomisasi ya, mau buat yang besar atau kecil, mau tambah lampunya 1 atau lampunya 2, lampunya dari atas atau dari bawah, bisa dikustomisasi sendiri, bisa ditambah rak ya, untuk supaya barangnya bisa disusun dengan lebih baik. Kemudian ongkosnya jauh, ini ada juga yang udah barang jadi, tapi ongkosnya kalau buat sendiri itu lebih murah lah ya. Yang penting adalah dia bekerja dan dia multiple purpose ya. Nah, desainnya yang saya buat itu seperti ini. Jadi ada kotak. Yang saya pakai adalah kontainer plastik yang beli dari supermarket. Ada kontainer itu ada kotak plastik, lalu ada tutupnya. Yang merah ini adalah tutupnya. Lalu saya pakai lampu UV yang akuarium. Saya ikat pakai kawat ke tutupnya. Lalu keluar dari dia, saya pasang ke sebuah timer. Lalu di dalam dikasih semacam cooling rack. Cooling rack ini adalah kalau orang bikin kue keluar dari oven, kuenya itu ditaruh di semacam kawat supaya dia menjadi dingin ya. Itu cooling rack, jadi dia nggak nyentuh lantai lah gitu. Kemudian juga bisa dikasih tray untuk naruh barang kita. Traynya bisa digantung pakai S-hook ya, digantung ke dinding dari kotak ini, dan bagian dalamnya dilapisi dengan aluminium foil ya. Jadi barang-barangnya cukup sederhana ya. Kontainer bisa beli di supermarket, cooling rack, tray bisa beli dari toko online, lampu bisa beli dari toko online. Timer bisa beli, saya pakai timer yang
S Hardware jual, yang biasa orang pakai buat kalau ngecas handphone, nggak mau handphonenya ngecasnya semalaman penuh, jadi bisa pilih mau berapa jam ya, ada pencetan-pencetannya. Nah itu timer itu yang saya pakai. Nah sekarang sebelum melanjutkan kita coba hitung ini dosisnya berapa ya. Lampu UV yang saya pakai itu berbentuk tabung ya, berbentuk tabung. Ada panjang tabungnya, lalu ini yang kuning di bawah adalah sampel. Jarak dari lampu ke sampel itu kita bilang R ya, jaraknya. Maka kita bisa membuat sebuah tabung bayangan ya, yang ini pas di tengah lalu dia sampai ke sampel kita. Nah, luas permukaan tabung ini kita anggap lampunya menyalanya merata, sehingga dia kemana-mana dan diterima oleh seluruh luas selubung tabung ini. Nah, luas selubung tabung ini berapa? Yaitu keliling dari lingkaran ini dikali dengan tingginya. Jadi 2πr kali L. Kalau saya punya lampu, punya daya sebesar P, dan saya anggap semuanya secara merata diterima oleh selubung tabung ini, maka intensitas pada permukaan ini adalah P dari lampu ini dibagi luas selubung ini, yaitu P per 2πr kali L. Nah, berarti saya sudah dapat rumus dari intensitasnya. Saya bisa hitung dosis dengan gunakan rumus ini. Nah, caranya gini. Katakanlah jarak antara lampu sama sampel saya itu 40 cm. Jadi lumayan tinggi karena ukuran kotaknya cukup besar. Kemudian panjang dari lampunya, tabung lampunya 20 cm. Katakanlah lampunya itu 5 watt. Sebenarnya yang saya beli itu 15 watt, tapi kan kita nggak tahu ini lampu KW atau enggak nih ya. Kita anggaplah dia KW, jatuhnya cuma 5 watt. Ya udah, nggak apa-apa. Taruh dia 5 watt. Lalu saya masukkan ke rumus ini, saya dapat intensitasnya segini. Katakanlah kita jemur 10 menit. Sementara pada timer yang saya beli adanya 15 menit. Jadi nanti dosisnya pasti akan lebih besar dari yang dihitung. Nggak apa-apa, kita ambil nilai yang modest 10 menit, maka kita akan dapat dosisnya adalah segini. Atau segini. Nah ini dosis ini udah lebih besar dari 41,7 joule per meter kuadrat yang ada di papernya Inagaki. Yang mengatakan dengan dosis 41,7 dia bisa mendeaktivasi 90% dari virus SARS-CoV-2. Berarti ini saya sudah overkill terhadap virus ini dengan desain yang ini gitu ya. Kemudian nilai ini juga lebih besar dari 8.000 watt per mikrowatt per second per centimeter kuadrat ya. Ini mili, jadi harus dikali 1000 lagi ya. Jadi 500-an ribu ya, 600-an ribu dibanding 8.000. Oh, jauh lebih besar, berarti aman ya. Itu pun ininya saya ambil lebih kecil dari yang saya pakai. Ini saya ambil lebih kecil dari yang saya pakai. Jadi kalau kita pakai yang lebih besar, maka dosisnya akan lebih besar lagi. Daya bunuh kumannya, daya bunuh SARS-CoV-2-nya akan lebih besar lagi, gitu ya. Artinya kita yakin dengan desain ini cukup aman ya, benar dia bisa mematikan virus. Lalu yang harus kita persiapkan apa ya? Barangnya dan harganya ya. Kontainer plastik saya beli di supermarket yang 50 liter 60 ribuan. Aluminium foil pertama saya pakai yang buat dapur, tapi ternyata yang buat dapur itu mudah robek. Belakangan saya ganti dengan
aluminium foil yang ada busa di belakangnya itu biasa dipakai untuk membuat tas yang tahan dingin ya. Artinya kita kalau taruh es di sana, tasnya itu akan menjaga panas dari luar nggak masuk atau dingin dari dalam nggak hilang gitu ya. Itu harganya 1 meter itu sekitar 10 ribuan ya. Kemudian lampu UV saya beli online ya yang 15 watt UV buat akuarium sekitar 150 ribu. Timer beli di S Hardware sekitar 100 ribu. Lalu kita butuh tambahan ya selotep ya, katakanlah 5.000. Atau kita butuh juga lampunya saya lindungi ya pakai kawat ayam ya, beli di toko bangunan tapi saya pakai yang sisa yang ada di rumah ya, katakanlah 10.000. Lalu optional kalau mau di extend ya silakan kasih cooling rack 20.000 kali 2 ya 40.000. S-hook buat gantung 5.000 juga udah dapat banyak ya. Atau pakai kawat dibengkokkan sendiri juga boleh. Rak wire tray ya yang biasa dibuat di kamar mandi buat gantung-gantung ya 20.000 dapat ya di toko online tuh ada. Nah, total sekitar 400.000. Itu sudah bisa buat. Sementara kalau beli jadi ada yang jual ya 750.000 sampai di atas 1 juta juga ada ya. Ukurannya juga sebesar yang kita buat ya, belum tentu juga. Nah, sebelum kita lanjutkan ada masalah safety ya. Pertama, proyek ini melibatkan UVC dan kita tahu UVC itu merusak DNA, DNA-nya virus, DNA-nya bakteri, tapi juga DNA kulit kita gitu ya. Maka selama proses proyek ini dibuat, jangan sampai UV-nya kena mata kita atau masuk ke mata kita atau kena kulit kita. Karena kalau kelamaan masuk mata bisa mula-mula perih tapi kelamaan jadi katarak. Kulit mula-mula perih, kelamaan bisa kanker ya. Kemudian artinya selama development lampu UV ini harus kita take care dengan hati-hati. Jangan kita yang kena jemur, tapi permukaan barang yang kita mau bersihkan itu kena jemur nggak apa-apa. Kemudian UVC sebenarnya juga menyebabkan plastik itu mudah lapuk ya. Jadi kalau ada barang yang sangat mahal ya, tas yang sangat mahal, handphone yang sangat mahal, ya kalau mau dijemur adalah pilihan sendiri ya. Kalau enggak ya bersihkan dengan cara lain. Kemudian kalau kita membuat alat ini di rumah mungkin ada anak kecil, mungkin ada pembantu, mungkin ada nenek atau orang lain yang tidak punya sense teknik atau nggak mengerti secara teknikal. Nah, hati-hati, jauhkan barang kita ini dari jangkauan orang yang nggak ngerti atau punya rasa ingin tahu sehingga saat lampunya beroperasi nyala dia malah buka gitu. Tapi sebenarnya kalau orang elektro itu bisa membuat safety dengan cara nambahkan limit switch. Cuma saya nggak lakukan itu ya karena di rumah saya itu orang dewasa semua gitu. Kemudian UV hanya mendesinfeksi permukaan saja. Jadi kalau ada benda yang bertumpuk, maka yang terkena bayangan itu nggak kena jemur UV. Atau ada benda yang berada dalam satu bungkusan, yang di dalam bungkusan nggak kena UV. Jadi kita harus sadar apa yang akan terkena UV dan akan tersanitasi. Kemudian selain menghasilkan panjang gelombang 254 yang membunuh kuman, dia juga lampu yang saya pakai, lampu akuarium, itu menghasilkan panjang gelombang 185 yang menyebabkan O2 membentuk ozon, punya efek germicidal juga, tetapi bersifat radikal, artinya dia mudah menempel ya. Jadi jangan sampai dia terhirup oleh kita, ya maksudnya tempatkanlah
alat yang dibuat pada tempat yang ventilasinya bagus. Jangan taruh itu di kamar, jangan taruh itu di ruang tamu ya. Taruh di tempat yang ventilasi udaranya bagus supaya sehabis jemur ozonnya itu nanti akan terdilute ke udara luar. Nah, ini langkah-langkah membuatnya. Ini kontainernya ya. Saya beli dari supermarket, kontainer yang 50 liter. Kemudian dalamnya dilapisi dengan aluminium foil. Ini versi pertama ya, masih pakai aluminium foil dapur ya. Nah, kalau mau menempel-nempel satu aluminium foil sama yang lain, bisa pakai selotep ya. Kemudian ini lampu UV-nya. Ini tutupnya dari kontainer itu dibalik. Nah, lampu UV-nya nanti akan saya taruh diikat di kebetulan di sini ada seperti tempat yang agak masuk dalam. Saya mau ikat sini, saya lubangin dulu. Lihat ada 1, 2, 3, 4 lubang kecil. Nanti saya ikat dia pakai kawat ke lubang ini. Nah, cuma yang perlu diperhatikan, lampu UV ini dalamnya berisi gas merkuri yang bahaya dan tabungnya ini kaca. Jadi dalam menghandlenya harus hati-hati, jangan sampai dia pecah. Nah, ini lampunya sudah diikat di sini, lalu dikasih kawat ayam buat melindungi supaya dia nggak kejeduk, supaya dia nggak mudah pecah, gitu ya, waktu pemakaian nanti ya. Kemudian dalamnya boleh, sebenarnya itu udah jadi, tapi dalamnya boleh dikasih rak semacam ini buat gantung-gantungin barang, itu opsional ya. Atau di bawahnya dikasih cooling rack supaya supaya barang kita nggak langsung nyentuh bawah, tapi ada naik sedikit karena ada jaring-jaring ini, sehingga bagian bawah dari barang kita ini kena pantulan cahaya dari aluminium yang di bawah. Ini aluminium foilnya udah pakai yang untuk cool bag ya. Ini udah versi yang lebih belakangan saya revisi gitu. Nah, kemudian di atasnya jangan lupa dikasih peringatan, jangan dibuka lagi menyala karena ada bahaya, ini jauhkan dari jangkauan anak-anak karena tadi ya masalah safety tadi. Kemudian ini timernya, saya pakai timer yang dijual di S Hardware ya, sekitar 100.000. Ada 15 menit, 30 menit, 60 menit, 2 jam, 4 jam, 6 jam. Nah, kita cuma pakai yang 15 menit ya, supaya nunggunya pun nggak kelamaan ya. Sebenarnya tadi kan 10 menit juga udah overkill, tapi nggak apa-apa. Kita 15 menit aja lebih overkill, virusnya lebih terjamin untuk terdeaktivasi oleh sistem ini. Nah, ini barang-barang, mau dompet, kunci, makanan, ya, uang, ban pinggang, tas, bisa kita susun di dalam, kita tutup, kita nyalakan pakai timer sama 15 menit. Lewat itu kita sudah bisa keluarkan dan kita merasa aman karena dia sudah virusnya 90% itu sudah terdeaktivasi ya. Oke, sekarang kalau kita mau lihat lampu yang kita beli ini asli enggak, punya efek membunuh kuman atau enggak, kita lakukan percobaan dengan pisang ya. Nah, saya beli pisang dari supermarket yang masih segar, lalu saya bagi 2. Satu bagian, jadi ada mungkin berapa buah pisang ya, saya jemur di dalam kotak itu pakai lampu UV akuarium. Yang satu lagi saya jemur pakai lampu yang katanya lampu UVC tapi LED. Ini beli di toko online juga ya. Dan nanti saya kasih lihat lampu ini ternyata adalah palsu ya. Yang ini palsu, ini berefek ya, ini berefek.
dengan jarak yang sama, dijemur 15 menit masing-masing. Nah, pisangnya baru selesai jemur, saya taruh di suatu kotak bersebelahan, ini dijemur dengan lampu LED yang di bawah ini, lampunya nyalanya agak ungu gitu ya. Nah, katanya 60 watt. Yang ini yang dijemur dengan lampu UV yang akuarium 15 watt, juga sama masing-masing 15 menit. Ini baru selesai dijemur, belum kelihatan bedanya, keduanya masih terlihat segar. Besokannya baru kelihatan bedanya, yaitu yang dijemur dengan lampu UV yang katanya UV tapi LED, itu masih kelihatan segar, yang ini sudah kelihatan kecoklat-coklatan. Ya. Kemudian saya tunggu 1 hari lagi, lebih parah lagi yang ini coklatnya. Ya. Ini sebenarnya adalah sisi belakang. Ya. Sisi depannya bagaimana? Sisi depannya lebih parah lagi coklatnya. Ya. Seakan-akan kayak pisang yang direbus, tapi sebenarnya bukan direbus. Ini pisang kena UV. Ya. Ini adalah bekas iketan kayak pita ya. Kalau kita lihat nih semacam pita yang hijau-hijau ini ya. Ini ya, pita yang di sini ya. Ini nutup dia, berarti yang sini nggak kena UV, yang sini kena UV. Kita lihat bekasnya ya. Bahwa ini benar menjadi coklat, yang ini enggak ya, dia matang secara natural gitu ya. Nah, dari sana kita bisa gunakan eksperimen pisang ini untuk meyakinkan diri bahwa lampu UV yang jenis yang akuarium yang kita pakai ini benar bekerja ya, merusak DNA. Sementara yang ini tidak berefek, sehingga yang ini saya bilang fake ya, palsu, bukan UVC ya, tidak punya daya bunuh kuman. Yang ini punya daya bunuh kuman ya. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan ya. Kalau makanan gimana ya? Saya boleh jemur nggak? Kalau udah dijemur dia, makanannya masih boleh dimakan nggak? Ya. Nah, ternyata lampu UV atau UVC ini sebenarnya sudah dipakai di industri makanan ya. Selama puluhan tahun ya, mulai tahun 2000-an nah ya, itu sudah dipakai. Itu dipakai karena dia cuma mensanitasi permukaan, maka dia nggak efektif buat makanan padat, tapi dia buat makanan cair ya, seperti sirup dan sebagainya. Dia itu bisa dipakai buat bunuh bakteria ya. Eksperimen menunjukkan E. coli ya, E. coli itu yang bikin diare ya. Bakteri yang bikin diare itu bisa waktu ada wabah E. coli itu jus dan sebagainya itu dijemur pakai ini, dan ternyata FDA ini mengizinkan penggunaan UV untuk itu. Walaupun menurut saya sebenarnya apakah makanannya kualitinya berubah atau enggak masih butuh penelitian ya oleh orang food scientist, tapi paling enggak teknologi semacam ini sudah dipakai di industri makanan sebelumnya. Termasuk yang paling dekat dengan kita itu adalah tukang aqua isi ulang, itu sudah pakai lampu UV buat mensterilisasi airnya ya. Oke, kesimpulannya UVC dengan panjang gelombang 254 nanometer bisa merusak material genetik dari virus, sehingga membuat virus termasuk SARS-CoV-2 menjadi kehilangan daya reproduksinya, sehingga itu bisa kita pakai untuk meyakinkan bahwa barang belanjaan kita, tas kita, dompet kita itu aman ya, bersih dari virus penyebab penyakit itu.
Nah, untuk UVC yang memancarkan ini ada banyak macam. Yang lampu merkuri itu yang tersedia di pasar, cuma karena itu kita bisa buat sendiri ya UVC box. Cuma harus ingat UVC ini berbahaya buat kulit dan mata, maka pemakaiannya harus hati-hati. Lalu harus diingat UVC ini hanya karena dia cahaya, dia hanya mensanitasi permukaan. Dia tidak bisa mensanitasi dalamnya. Jadi kalau dalamnya ada kuman, tetap ada. Tapi kalau yang di kulit, itu akan dimatikan oleh dia. Nah, ini efektif untuk kalau kita belanja, atau kita dapat kiriman paket, ya, bekas dipegang-pegang orang, nah, permukaannya itu perlu kita sanitasi, ya. Atau kita belanja di supermarket atau di pasar, barang yang dipilih-pilih orang kan bekas dipegang-pegang, nah itu bisa disanitasi dengan menggunakan teknik ini. Tapi dalamnya nggak bisa, jadi makanannya tetap harus dimasak dan sebagainya supaya kalau di dalam ada kuman itu mati oleh suhu ya. Oke, sampai di sini ya yang saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan atau apa, barangkali ada yang juga sudah pernah membuat sendiri, silahkan ya kita berdiskusi ya mengenai hal ini.